Devia. Selamat pagi Devia. Ya, hari ini kita berkumpul nih di satu studio untuk acara satu studio podcast yang kali pertama. Makasih lo udah datang. Saya sangat bangga diundang loh. Terima kasih satu studio ya undang saya. Hari ini kita mau sharing sessionnya sedikit, light discussion tentang Bali tourism, pariwisata di Bali. How is it going right now since the pandemic? Bagaimana in the future? How will it look like? Ya, very interesting. Yes, very interesting topik hari ini ya. Dan hari ini mungkin bisa dimulai dengan introduction dari Ibu Gilda. Saya Gilda, lengkapnya Gilda Sagrado. Saya di Bali Tourism Promotion Board. Untuk Bali Tourism Promotion Board, the local name is actually Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali. BPPD. Ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah ya. Dan kita bertugas untuk memastikan bahwa target kuantitas daripada wisatawan itu hadir di Bali dan juga memastikan kualitas daripada wisatawan yang hadir di Bali. Sudah berarti sejak tahun 2003? Sebenarnya berkecimpungnya sih di pariwisata sejak tahun 95, tetapi kemudian ada peraturan pemerintah yaitu Perpres ya, peraturan presiden yang turun di 2010 dan karena itu dipusat di 2010 kita masuk ke Provinsi Bali-nya di 2012. Oh 2012, oke, berarti sudah lama. Dan sebenarnya kok bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih, apa aja sih agenda dari BPPPD? Ya, sesuai dengan tugas kita, kita memang fokus kepada kuantitas dan juga kualitas daripada wisatawan di Bali. Jadi kita melihat secara keseluruhan dengan mengumpulkan data-data yang ada, collecting the data dan analyzing the data. Jadi memastikan bahwa data-data yang kita kumpulkan itu teranalisa dengan tepat dan cermat untuk kemudian membuat keputusan-keputusan yang bijak terhadap apa-apa saja yang ingin kita lakukan di Bali, terutama specifically kepada pariwisatanya. Jadi contohnya beberapa tahun yang lalu ada terjadi krisis yang di Bali ya, misalnya ada wisatawan-wisatawan yang kemudian harus pulang ke Bali karena merasa ketakutan, ada guncangan-guncangan di Bali, ada penutupan bandara yang waktu itu selama 2,5 hari kita tutup. Jadi data-data itu kita kumpulkan dan kita lihat dan kita analisa, oh ternyata kita memerlukan segmentasi pasar-pasar yang lebih kita pilah-pilah lagi khusus untuk keberlangsungan daripada pariwisata Bali, sehingga segmentasi itu mendukung keberlanjutan, kepastian bahwa adanya terus pasokan-pasokan daripada wisatawan itu hadir di Bali. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita lakukan sehingga Bali atau kebijakan yang diambil untuk Bali dan pariwisata Bali menjadi tepat dan cermat. Berarti cocok ya untuk prevention untuk situasi-situasi masa kedepannya, bagaimana what to do. Oke. Kalau untuk bekerja sama, apakah ada dengan government, local community, atau sebenarnya organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Bali ini ya ditunjuk oleh government. Kita satu-satunya organisasi yang memang memiliki penunjukan langsung dan ada undang-undangnya. Jadi tidak banyak ya organisasi industri yang ada undang-undangnya. Jadi yang lainnya itu mungkin Kadin, Chamber of Commerce, ya, Kamar Dagang. But for tourism, khusus untuk pariwisata, Badan Promosi. Nice. Berarti dengan ini juga mass media dan non-government organization juga bergabung, everyone is involved in this semua. Iya, benar. Kita menjadi kayak payungnya ya. Oke, menarik. Nah, kalau untuk Bali nih sekarang, siapa sih yang nggak tahu Bali, Islands of God, Bali semua, aduh heaven banget nih di Bali. Nah, sebagai yang sudah berkecimpung di dunia tourism sudah cukup lama ya gue, berarti sudah belasan tahun. Iya ya. Sudah lama banget, udah expertnya ini. Nggak dihitung ya, nanti ketahuan umurnya gitu. No worries, no. Tapi nih, bagaimana menurut Ibu? What do you think Bali has to offer
apakah ada specifically sekarang di daerah mana nih yang kira-kira lagi happening banget, dan what do you think will we highlight in the near future? Oke, jadi kembali lagi kepada tata cara kita mengambil kebijakan. Pertama dari data-data yang kita kumpulkan. Nah, data-data yang kita kumpulkan beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat bahwa Kuta tidak lagi menjadi primadona karena kita juga memperhatikan, mencermati 75% daripada pengunjung ke Bali itu adalah repeater. Jadi mereka sudah pernah ke Bali dan sudah pasti pernah ke Kuta. Sudah tahu. Oleh karena itu kita menampilkan destinasi baru. Waktu itu kita angkatlah Ubud. Oh, oke. Nah, ketika kita angkat Ubud, kita carilah award untuk Ubud, untuk mengangkat nama itu dan untuk memastikan bahwa orang-orang mulai melirik, menoleh kepada destinasi baru yaitu Ubud. Disitulah kita sukses atau berhasil mengangkatnya sebagai kota terbaik di dunia versi Condé Nast, kota paling ramah dan menjadi ikon. Kemudian kita angkatlah Ubud. Dan itu sudah beberapa tahun berlangsung dan menurut kami cukup sukses. Setelah kita ukur-ukur dengan berbagai survei, ternyata Ubud dan Kuta menjadi seimbang dalam konteks pengetahuan atau awareness orang mengenai ada nggak sih destinasi Ubud, ada nggak sih destinasi Kuta. Oh ya, mereka tahu dan mereka mengenal ikon-ikon itu. Kemudian sekarang kita mengangkat Nusa Penida. Oh iya, Nah, sejak tahun 2017-2018 kita mulai mengangkat Nusa Penida. Nusa Penida ini pun kemudian naik daun dan sebelum pandemi di 2019-2020 kita sudah cukup mampu mengangkat image-image ya, seperti daerah-daerah atau pasir-pasir atau tebing-tebingnya yang kita pastikan ketika orang melihat image-image tersebut mereka udah tahu, ya ini Nusa Penida, ya ini kami akan ikut ke Nusa Penida. Dan rumput laut misalnya kita juga angkat sehingga dia masuk loh ke film yang terbaru George Clooney. Oh iya, Tickets to Paradise. That's the one. Keren banget kayaknya dan sih itu mengangkat Nusa Penida dan mengangkat rumput lautnya. Jadi ikon-ikon seperti ini tuh sudah tentu kita gunakan dan kita fasilitasi sehingga dia mampu mengangkat destinasi-destinasi di Bali ini. Begitulah kita melakukan giat-giat atau melakukan strategi-strategi untuk memastikan bahwa Bali selalu menjadi primadona dalam pilihan orang ketika mereka mau berlibur ke suatu tempat. Jadi sekarang di top of mind orang kalau ke Bali nggak ke Kuta aja nih, ada Ubud loh, ada Nusa Penida loh, dan kayaknya Ubud juga masih cultural banget ya Ubud ya. Jadi has a lot to offer, nggak hanya destinasi turis yang very western tapi Bali banget. Nah, selama pandemi 2 tahun terakhir ini kita juga mengangkat Canggu. Jadi itu ya cukup berhasil. Oke ya, keren. Emang hidup di Bali itu sebagai lokal kita juga ngerasa kayak holiday every day ya. The best of both worlds. Best of both worlds. Kita kerja juga holiday juga oke. Dan teman-teman wisatawan tuh sebenarnya itu yang dicari. Kayak sekarang the young ones bilangnya work-life balance. Iya kan? You work, you live your life, balance di Bali. Have fun. Menarik banget ya. Nah, nah sekarang kalau untuk promosi nih, promosi nggak cuma untuk wisatawan lokal tapi juga overseas. Nah, menurut Ibu saat Ibu mempromosikan Bali di luar negeri, overseas, bagaimana feedback orang yang mungkin belum terlalu familiar dengan Bali or the feedback in general? How are Jadi benar Devia, kalau misalnya kita sekarang memperhatikan, kita udah survei nih ya, wisatawan-wisatawan sekarang yang datang itu terjadi perubahan drastis. Kalau tadi saya bilang 75% adalah repeater, sekarang ini 60% adalah first timers. So we have converted them over the past 2 years of doing nothing. Doing nothing, okay. Yes, they dream about being in Bali. Bali ya. Jadi dream itu sangat-sangat kental, sangat-sangat menjadi sangat solidified. Ketika 2 tahun ada blip ini ya, tidak ada terjadi apa-apa. Blip, that's a good word. So, menurut kita
strategi inilah yang perlu kita lanjutkan. Hmm, Karena ketika kita lihat secara alamiah ini terjadi, perubahan antara 75% repeater kemudian sekarang menjadi 60% first timer. Nah, kita harus mulai bisa berbenah mengalihkan tipe-tipe wisatawan yang seperti inilah Ya, yang untuk first kemudian kita timers. layani. Ya. Iya, ya. Mungkin kan juga play part karena pandemi, sekarang orang banyak work remotely. Sekarang apa Bali digital nomads, Yes. banyak sekali yang kesini nggak hanya untuk berlibur tapi to live Yes. for a short while Of atau untuk course. lama. Jadi Dan visa-visa. Jadi iya. visa-visa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ternyata memang mendukung ke arah itu, mendukung ke arah jangka panjang. Jadi bukannya mereka dikasih, oh ya sebentar aja datang, karena mereka memahami wisatawan-wisatawan ini sekarang tidak hanya mau tinggal 5 hari 5 aja. hari atau Dan 2 itu minggu. survei kita mengatakan nggak ada 5 Iya. hari, sekarang 1 minimal bulan, 2 minggu, iya. minimal. Iya. Kemudian 1 bulan, dan itu sampai dengan 6 bulan yang visa bisnis visa ya yang kita kasih. Iya. Tapi ya sih sekarang saya lihat banyak banget tuh coffee shop, vibe-nya juga beda, kayak banyak banget yang Co-working space. co-working Yes. space, banyak banget. Jadi Bali, there's a bit of everything here in Bali ya sekarang. I know, it's like the whole entire world Iya. has now moved Iya. to Bali. Dan interesting tadi Ibu Gilda bilang tentang mereka bermimpi-mimpi. Biasanya kan yang terkenal di seluruh dunia tuh the American Dream. Sekarang mungkin kita bisa mulai membuat the Bali Dream. Menarik ya. Well, tapi- this is the dream life. Dream actually. life ya. Ya, menarik banget kayak kerja, we get paid tapi nggak di kantor, Yeah. not 9 to 5 but in front of the beach, in Yes. front of sunset, sunrise. Jadi sekarang kita melihat banyak yang meng-offering, kerjanya nanti di villa di pinggir Iya. kolam renang dengan view laut atau dengan view pegunungan. Jadi it's really not a stressful part of life at Yeah. all. Bener. Working is actually Fun, totally fun and enjoyable. Yeah. thanks to Yes. the alam in Bali, the nature of Bali. Mhm. Menarik. So overall mereka suka ya dengan what Bali has to offer dan ya. betul. So the feedback This is what they're bagus. looking for. Ya. Dan mereka nggak mau menunggu-nunggu lagi, nggak mau menunda-nunda lagi dreamnya itu. Oh, nanti ketika udah pensiun Tua, atau iya apa, udah enggak. benar ya. Now, I want it now. I want really the dream job, doing my stuff now, Sekarang. having my life now. Bener-bener banget sih. Kayak banyak juga sih aku lihat teman-teman yang dulu tuh aku kerja di Jakarta, city life, tapi sekarang everyone ke Bali untuk Yeah. I want that less stressful life yang Dan korporasi-korporasi jadi juga sudah banyak sadar bahwa quality of work is required. Nah, ketika mereka menginginkan quality of work, mereka juga tidak memerlukan kehadiran kita di kantor. Yang penting hanya kualitas quality, kerja. hasilnya ya. Iya. You can Dan- work dan itu anywhere. sangat menunjang, ya. Benar, Sangat benar, menunjang keberadaan wisatawan atau pengunjung-pengunjung ke Bali. Interesting. Menarik banget. Iya. Oke, so untuk agenda ke masa depannya nih, nah kita sudah lihat kan dari pandemi, sebelum pandemi, pandemi dan akhirnya sekarang going great. Kalau untuk agenda dari Bali Tourism Board di near future dah, di mungkin 5 tahun ke depan, bagaimana? Kita melihat selama ini sikap-sikap atau kinerja daripada Bali Tourism Promotion Board ini terfokuskan kepada industri ya. Oke. We relate, we support the industry. Industri ini siapa aja? Ya, hoteliers, travel agents, para pemandu wisata, para those who have rafting atau boats atau untuk cruises dan things like that. Jadi kita sangat mendukung industri dan sedikit saja kita menyentuh langsung kepada wisatawan. Kita menyentuh langsung kepada wisatawan hanya di airport. Karena kita punya counter, Tourist Information Counter, by the Bali Tourism Promotion Board at the airport. So Tourist Information Counter at the airport ini manningnya dari kita. All the staffing, all the young ones seperti Devia ini kita ajaklah untuk misalnya, training yuk di airport. Jadi ketemuan sama wisatawan, ajak ngobrol sama wisatawan. So
now we do a lot of interactions, direct interactions Langsung, kepada wisatawan langsung. Dan ini benar-benar menurut kita is the way to go for the future. That's how we Langsung do ya. it. Yes. Berarti kalau dibandingkan dengan yang dulu, promosinya interactions atau lebih ke apa? Dibandingkan dengan yang dulu. Tentunya kalau dalam konteks digitalization, everybody is already doing it and we're also doing it. Dan Bali sangat banyak punya hal itu. Misalnya .com itu tidak hanya kita menampilkan Bali saja, banyak udah menampilkan Bali. Nice. Iya sih, tapi menurut saya memang interaksi langsung, apalagi di airport, Bali banget nih. They're so excited. Here you go, this is what we have. Ini yang kita punya. Mereka nggak sabar untuk see the sunset, see the hill, Ubud, Canggu, semua. Tapi that's good. Yeah. Oke. Kalau kita ngomongin tidak hanya Bali ini part of Indonesia. Really big Nusantara, banyak pulau-pulau yang juga masih belum aware, orang-orang masih belum aware. Kalau ngomongin 17.500 banyak banget ya, tapi pulau-pulau lain. Yes, bagus banget dan masih orang kayak taunya Bali aja nih. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia sebentar, selain Bali, kira-kira what more Indonesia has to offer dari sisi pandang? Saya sangat tertarik sekali dengan program pemerintah untuk meng-highlight 10 Bali baru ya. Istilahnya mereka, istilahnya pemerintah itu 10 Bali baru. Dan menurut saya sangat strategik sekali mereka menggunakan nama Bali. So kita memang menggandeng teman-teman atau pulau-pulau lain atau destinasi-destinasi lain yang potensinya tidak kalah menariknya. Mereka sangat indah alamnya, sangat unik budayanya. Jadi seperti Toba. Banyak juga maraton-maraton yang dilakukan di Bali, kemudian konektivitasnya dengan Toba. Aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan di Bali, kemudian konektivitasnya di Toba. Jadi ada twin activities. Twin activities inilah yang sedang kita push out, sedang kita galakkan supaya banyak destinasi-destinasi itu juga mendapatkan bias-bias daripada keinginan orang ke Bali, tetapi tidak hanya Bali aja loh, ada yang lain juga gitu. Ada Toba, ada Lombok, ada Sumba. Sumba is so bagus beautiful. Masih alam. Dan dapat award, hotelnya kan dapat award as the best hotel in the world. Number one. Wow, keren ya. Tidak ada di mana-mana di seluruh dunia, number one. So, these are the things yang benar-benar bisa kita angkat, bisa kita highlight, dan kita bisa suguhkan kepada para pengunjung-pengunjung Indonesia. Tentunya mereka come to Bali first karena accessibility. Memang Bali sangat mudah untuk diakses dari seluruh dunia karena konektivitas airline-nya, dan kemudian mereka onward flight 1 jam ke Sumba, berapa jam ke Toba. So very possible. Gili juga kayaknya sekarang lagi ini banget ya. Gili udah dianggap Bali. Gak dianggap Lombok. Paketnya itu. Ke Bali, kita ke Gili. Gili udah dianggap Bali. Sudah paket weekdays di Bali, weekend Gili ya. Bali Gili ya sih. Tapi benar sih, masih banyak banget pulau-pulau luar sana yang second Bali, another Bali, next Bali, new Bali ya. Ya, benar-benar. Karena I feel like Indonesia itu masih kaya banget. 17.500 true. Ya, dan kalau kita hitung-hitungan lah ya secara matematik, hitung-hitungan simpel aja dibagi 365, sebenarnya kita perlu 50 tahun untuk mengunjungi satu pulau ke satu pulau dalam sehari aja. Sedangkan sehari kan nggak cukup untuk satu pulau, so we really need a lot of. Karena mungkin sebagai lokal pun juga kita harus punya wawasan tentang other pariwisata selain Bali ya, di luar. Oke, nah tentang Bali sudah, Indonesia sudah. Sekarang nih, kalau untuk hospitality business, kita bahas itu sedikit ya. Bagaimana untuk hospitality business, kira-kira how can they grow more than what they're doing sekarang? What are your suggestions?
Okay, that's a tough question. Karena kita nggak bisa nih ngebahas tentang tourism tapi nggak juga ngebahas Minum dalam dulu, bisnis. minum dulu. Oke. It's a tough question. Iya, It's a tough iya. question. So yeah, from what I see is that a lot of businesses sebenarnya yang mereka hadapi adalah keraguan. Okay. Kenapa? So keraguan apakah they are able to grab the business. Okay? Ketika ragu, you will not be successful at all. True. Apapun itu, ya. Kalau ragu pasti tidak akan bisa, pasti akan gagal. Ragu sama dengan gagal. So, the thing that you have to refocus your eyes and your opportunity sight is actually on confirmation. Keyakinan. Jadi, iya, jangan sampai ragu, lebih kepada ya, aku akan bisa pasti. Nah, dengan begitu semua tantangan yang apa yang dihadapi pun akan satu-satu kita jawab. Banyakkan bisnis-bisnis yang saya lihat, ya kuncinya hanya di situ. Ada tantangan, diem, kan nggak bisa. Ada tantangan, you have to answer it. Yeah. So tantangan, answer it, and that's all you need to do. Sebenarnya the answer, Jawabannya apa everybody itu? listens to this. Ayo dibuka semua Buat para kupingnya. hospitality business nih, mungkin trik yang bagus ya. Jawabannya adalah di kolaborasi. Bener Mungkin banget semua sih. orang Iya. udah pernah dengar kata ini, tapi the willingness terbuka untuk mau berkolaborasi, dan itu akan menjadi sangat penting. Nggak perlu uang, no need money, all you need Bergandengan aja ya. kolaborasi. Iya, Yes. bener-bener. Menarik Revia sih. punya apa, teman punya apa, ini punya apa, itu punya apa. Ayo gabungkan dan itu akan jadi. Benar. Don't need to have prior Iya. funding or whatever it is that you need. Nggak perlu. Hmm. Sebenarnya just the willingness to True. collaborate. Willingness to collaborate, bersama kita bisa. Seperti sekarang ini kita membahas tentang tourism Bali bersama-sama, lebih banyak exposure. Yes. Benar sih, berarti jangan ragu, bersama kolaborasi. Yes. Menarik banget tips dari Ibu Gilda. Oke, that wraps up our podcast hari ini. Thank Terima you kasih very banget sudah datang. much, Aku Saya. belajar banyak Terima banget kasih. insights tentang tourism Bali. Terima kasih banget. Terima Oke. kasih kepada semua yang sudah ikutan gabung juga di Yes. podcast. Thank Terima you kasih very sudah much. menonton. Semoga membantu. Have a good day. Thank you.